Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Devi Adi Putri, NIM saya 2019 11009. Saya dari manajemen 3 pagi akan menjelaskan tentang Customer Value, Satisfaction, and Loyalty. Sebelum masuk ke materi, saya jelaskan dulu tentang manajemen pemasaran yang di materi saya. Yang pertama ada nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Definisi nilai pelanggan dapat disimpulkan dengan 4 cara. Yang pertama, harga murah. Yang kedua, apapun yang saya inginkan dalam sebuah produk atau jasa. Yang ketiga, kualitas yang saya dapatkan sebanding dengan apa yang saya bayarkan. Yang keempat, apa yang saya dapat sebagai ganti dari apa yang saya beri. Jadi biasanya customer itu memikirkan harga murah dan kualitas bagus, atau dia nggak mikirkan harga, cuman memikirkan kualitas. Secara sederhana, nilai pelanggan adalah sebagai berikut: customer value, customer benefit, dan customer cost. Dari formulasi di atas dapat dijelaskan, customer value adalah sebagai perbandingan antara manfaat yang dirasakan pelanggan dengan pengorbanan yang dikeluarkan pelanggan. Customer delivered value itu ada 2 macam: total customer value atau yang disebut nilai total pelanggan. Yang kedua, total customer cost, biaya total pelanggan. Mereka berdua itu ada perbedaannya, yang dimana nilai total pelanggan cenderung serangkaian manfaat yang diharapkan pelanggan dari produk atau jasa diserahkan sebuah organisasi. Biasanya cenderung ke produk, jasa, personel, dan citra. Nah, kita ke total customer cost yang biasa disebut biaya total pelanggan. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh produk dan jasa. Biasanya itu cenderung ke biaya waktu, uang, energi, dan basis. Customer delivery value itu dibagi ada 4 macam, yang dimana product value, service value, personal value, dan image value. Sedangkan total customer cost dibagi menjadi 4 juga, yang dimana monetary cost, type cost, energy cost, and physical cost. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan apa yang harapannya. Jadi biasanya customer itu membandingkan, saya ingin membeli sesuatu ini, harapan saya sangat bagus. Ternyata yang produk yang mereka beli itu sesuai dengan harapan mereka. Nah, mereka akan feedback balik lagi, ke depannya mereka akan beli lagi ke perusahaan kita. Pertimbangan untuk berorientasi pada kepuasan. Perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menurunkan harga atau meningkatkan pelayanan, namun akibat laba perusahaan dapat turun. Biasanya yang di sini itu kalau ada event ulang tahun perusahaan, event 17 Agustus, di mana perusahaan itu memberikan diskon-diskon yang lebih besar agar menarik customer untuk membeli produk itu. Cuman di perusahaan sendiri itu kita mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Yang kedua, perusahaan mungkin dapat meningkatkan keuntungan bagi pelanggan dengan cara lain, misalnya memperbaiki produksinya atau menanam modal lebih banyak dan peneliti dan pengembangan. Kita juga bisa kayak merayu customer, bilang, "Kak, nggak sekalian beli ini, harganya jadi sekian." Jadi ibaratnya barang yang nggak laku ini bisa tertutup dengan barang yang satunya. Yang ketiga, banyak orang yang punya kepentingan dalam perusahaan, khususnya dana, termasuk karyawan, penyalur, pemasok, dan pemegang saham untuk menerapkan kepuasan pelanggan. Ada 2 cara
dalam mengamati dan mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Sistem keluhan dan saran itu organisasi yang berwawasan pelanggan atau memudah pelanggannya memberikan saran atau keluhan. Alur informasi ini memberikan banyak gagasan baik dan perusahaan dapat bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. Pelanggan cenderung akan mengurangi pembeli atau berganti pemasok daripada mengajukan keluhan. Keluhan dan saran itu sangat penting bagi perusahaan. Biasanya kita tanya gimana produk yang kita jual, bagus atau enggak, cocok apa enggak di kalangan masyarakat sini, atau enggak dari packaging nih, packagingnya gimana, menarik atau enggak. Kalau misalnya kurang menarik, bagusnya diapain ya. Enggak usah berpikiran ke orang lain minta penilaian. Setidaknya dari kerabat atau saudara yang ingin membeli produk kita bisa tuh tanyain tentang saran dan keluhan. Kalau ada masukan saran dari orang lain, kita catat, terus kita diskusikan lagi ke rekan-rekan kita. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Perusahaan yang responsif mengukur kepuasan pelanggan dengan mengadakan survei berkala, dengan mengirimkan daftar pertanyaan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai aspek kinerja dan juga menanyakan pendapat mereka terhadap kinerja saingannya. Nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh di aplikasi Gojek nih. Semisal kita beli GoFood, di mana kita ngasih kepuasan si produk itu dari bintang. Kalau nih misalnya bintang 5, berarti mereka puas dengan apa yang mereka beli. Biasanya seperti itu. Nggak harus melulu ke mengirimkan pertanyaan ke orang lain. Kadang orang itu nggak mikirkan, alah pertanyaan apa sih, nggak terlalu penting bagi mereka tapi penting bagi kita. Nah, kita ambil aja dari bintang kepuasan atau semacam pengukuran kepuasan. Pengukuran kepuasan pelanggan pada tingkat industri adalah kepuasan pelanggan akan lebih rendah pada industri yang menawarkan produk homogen kepada pasar yang heterogen. Yang kedua, kepuasan pelanggan lebih rendah kalau menghadapi biaya tinggi dan kemungkinan akan berganti pemasok meskipun memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah. Biasanya sistem keuangan di Indonesia kan kadang naik turun. Barang kadang yang biasanya harganya rendah akan naik. Semisal daging itu kalau di hari raya, di event hari raya pasti naiknya terlalu tinggi. Nah, gimana caranya kita memikirkan produk lain yang bisa menutupin harga itu tadi. Nah, yang ketiga, industri yang tergantung dari pembelian ulang umumnya memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Manajemen proses bisnis dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama, proses perwujudan produk baru. Semua kegiatan dalam mengenali, meneliti, mengembangkan, meluncurkan produk baru dengan cepat bermutu tinggi dan memenuhi target biaya. Jadi setiap kita mengeluarkan produk, kita harus meneliti bagaimana pemasarannya, mengenali cocok nggak kita buat jual gitu. Yang kedua, manajemen persediaan. Semua kegiatan dalam mengembangkan dan mengelola tempat persediaan dari bahan mentah, setengah jadi maupun yang sudah jadi, kita gimana caranya kita cukup dengan persediaan tersebut dan menghindari biaya kelebihan persediaan. Jadi gini, biasanya orang itu cenderung kalau produk yang mereka jual itu laku banget, mereka akan nyetok terus. Kalau nyetok di kemudian hari barang itu sudah merosot, kan sayang tuh, barang ini mau dikemanain. Jadi kita
mengambil barang itu jangan terlalu banyak banget, cukup nggak kurang dan nggak lebih. Itu mungkin bisa kita pasangin lagi. Yang ketiga, proses pemesanan sampai pengiriman barang. Semua kegiatan dalam penerimaan pesanan, menyetujuinya atau mengirimkan barang tepat waktu dan menagih pembayaran. Kita harus memanage yang namanya kegiatan dalam pengiriman barang pesanan. Tanggal sekian pengiriman itu dan tanggal sekian akan sampai. Kita harus menyetujui dan mengirimkan barang itu tepat waktu. Seandainya kalau kita nggak bisa memanage pemesanan sampai pengiriman barang, otomatis produk yang kita jual itu gagal. Biasanya customer itu menginginkan barang itu cepat datangnya gitu. Yang keempat, proses pelayanan pelanggan. Semua kegiatan untuk mempermudah pelanggan menghubungi pihak yang tepat dalam perusahaan serta mendapatkan pelayanan, jawaban dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan memuaskan. Biasanya yang disebut customer service yaitu yang manage semua keluhan pelanggan yang ingin menghubungi ke perusahaan. Itu ada customer service sendiri yang menangani tersebut. Loyalitas pelanggan. Suatu perilaku yang ditunjukkan dengan pembelian rutin berdasarkan proses pengambilan keputusan. Biasanya pelanggan yang langganan ke perusahaan tersebut biasanya itu dikasih kartu member. Kartu member itu yang dinamakan loyalitas pelanggan. Seberapa banyak mereka membeli produk di kita, biasanya itu kita dapat poin-poin itu. Keuntungan pelanggan yang loyal itu mengurangi biaya pemasaran karena biaya untuk menarik konsumen baru lebih mahal. Yang kedua, mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan pesanan, dan lain-lain. Yang ketiga, mengurangi biaya return over konsumen karena pergantian konsumen yang lebih sedikit. Yang keempat, meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan. Yang kelima, komunikasi dari mulut ke mulut, word of mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa konsumen yang loyal juga berarti mereka yang merasa puas. Biasanya kayak, beli di ini aja, barangnya bagus-bagus, aku sering banget beli di situ. Biasanya gitu orang-orang yang sering pelanggan yang loyal ke kita. Yang keenam, mengurangi biaya kegagalan seperti biaya penggantian dan lain-lain. Karakteristik dari konsumen yang loyal melakukan pembelian ulang secara teratur, repeat purchase, yang dimana mereka merasa barang ini itu cocok buat saya, jadi mereka akan beli. Mengajak orang lain, referrals, menunjukkan kekebalan terhadap produk pesaing, membeli di luar produk atau jasa, purchase across product lines, penciptaan nilai menuju loyalitas. Yang pertama, kita mencari nilai dari pelanggan, pemasukan dari pelanggan, terus kepuasan pelanggan, ketahanan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Di loyalitas pelanggan itu dibagi menjadi 3 bagian: pembelian ulang, rekomendasi. Yang ketiga, peningkatan proporsi pembelanjaan. Membangkitkan kepuasan pelanggan adalah tingkat perbandingan antara tampilan produk jasa yang dirasakan dengan harapan pelanggan. Yang kedua, cara meningkatkan kepuasan pelanggan itu yang pertama, sistem rantai nilai yang tadi, value chain system. Yang kedua, sistem penyerahan nilai, value delivery system. Yang ketiga, pemasaran hubungan timbal balik, customer relationship marketing. Dan penjelasan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.